Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ruang Tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang Rio. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pokoknya kepemudaan, tapi tentunya di bidang sosial. Oh iya, ini ruang tamu, bukan ruang-ruang yang lain ya? Iya. Gitu. Iya. Ya, tapi alhamdulillah adanya ruang tamu, muncullah ruang-ruang lainnya. Udah gitu aja dah, nggak usah ditambahin gitu. Nah, kali ini kita akan berbincang bersama Bapak Raden Kusumo Hutaripto sebagai Ketua Karang Taruna Kota Sukabumi. Gimana Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segar bugar. Alhamdulillahirobbilalamin. Dalam apa sih masa pandemi ini kita pastikan semua kru di sini dan narasumber di sini juga sehat. Alhamdulillah, kita sudah menerapkan protokol COVID ya. Ini ada social distancing juga. Kita juga pakai masker. Iya, gitu. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga sehat. Gitu. Nah, Pak, Karang Taruna ini baru terdengar lagi nih. Baru terdengar lagi. Iya, betul. Iya. Sebenarnya Bapak ini sudah menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kota tuh dari kapan? Jadi Karang Taruna Kota itu baru aktif kembali di 2020. Waktu itu diawali dengan temu karya di bulan Januari 2020 dan kemarin kita dilantik pas lahir Karang Taruna 26 September 2020. Jadi sampai temu karya baru setahun lebih lah sekarang tuh kita berkegiatan. Oh iya. Jadi baru-baru ini baru betul. Aktif lagi. Ya, sebelumnya saya dulu Ketua Karang Taruna Kelurahan Citamiang. Oh, Kelurahan Citamiang. Dari Kelurahan Citamiang ya akhirnya kita ke Karang Taruna Pengurus Kota Sukabumi. Nah, gitu. Jadi masih wilayah nih. Dulu masih wilayah. Masih wilayah Parade gitu. Nah, bagaimana sih awalnya Bapak sendiri tergabung dalam Karang Taruna Kota? Sebetulnya kemarin-kemarin itu kan Karang Taruna Kota kurang terlalu aktif ya. Karena saya lihat potensi besar untuk Karang Taruna ini yang mana kita itu sebagai organisasi sosial, kita bukan OKP tapi kita organisasi sosial, yang mana kita itu membidangi para pemuda, yang mana pemuda ini adalah generasi harapan bangsa ke depan. Makanya itu karena tidak aktif dan kemarin kita temu karya, ya makanya kita ambil aja kepengurusan kota. Karena bagaimanapun juga bila kita berjuang secara lingkup kota, insya Allah ke depannya kita bisa membina arah yang lebih baik lagi. Betul. Nah, untuk di kota sendiri, di wilayah kota, jadi jatuhnya ke pengurusan mungkin ya? Ya, pengurus Karang Taruna tingkat kota. Ya. Tingkat kota. Untuk kepengurusan sendiri, beserta anggotanya ada berapa orang? Sekitar 57 pengurusan di Karang Taruna tingkat kota. Cukup banyak. Ya, cukup banyak karena kita punya 10 bidang. Rata-rata satu bidangnya ada 3 anggota ya. 10 aja udah 40 untuk bidangnya, belum wakil ketua, sekretaris bendahara. Gitu. Jadi inilah bisa optimal. Insya Allah Masing-masingnya gitu. Karena kita lihat Karang Taruna ini kan komprehensif. Kita punya bidang dari bidang OKK sampai bidang kebencanaan pun kita punya. Jadi semua bidang sudah ada di Karang Taruna. Jadi lebih aktifnya pada bidang sosial sebenarnya. Sebetulnya karena sebagaimana kan kita dibentuk oleh Permensos, Peraturan Menteri Sosial, sehingga kita itu bergeraknya di bidang sosial. Jadi ada 2 tujuan utama Karang Taruna dibentuk. Yang pertama ikut serta sebagai mitra sosial, yang mana membantu kegiatan-kegiatan sosial ataupun prasosial, dan juga keduanya mengaktifasi kreativitas ataupun kemampuan daripada generasi muda itu. Itulah 2 fungsi dari Karang Taruna. Nah, iya. Kan seperti tadi Bapak ini jelaskan, mengaktifasi kreativitas para pemuda. Ya, betul. Nah, untuk itu upaya dari Karang Taruna sendiri bagaimana? Ya, kita untuk Karang Taruna Kota juga tetap pertama kita konsolidasi organisasi ya. Karena tahun lalu itu kan hampir mungkin 70% sekota itu kemarin Karang Taruna kelurahannya tidak aktif dan tidak ada SK-nya. Kita bentuk, alhamdulillah sudah rampung, dan kita juga berharap sih dengan sudah rampung itu Karang Taruna tingkat kelurahan bisa berkoordinasi dengan masing-masing lurah. Karena kita itu selain daripada dibentuk oleh Permensos, kita juga adalah LKK, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
sama dengan LPM, PKK maupun RT RW. Jadi disitulah porsi Karang Taruna hadir. Jadi saya juga berharap Karang Taruna bisa kepada Bapak Lurah atau Ibu Lurah bisa mengakses program-program yang ada di kelurahan, yang mana program pemberdayaan itu bisa juga mengaktifasi minat ataupun hobi ataupun kesukaan daripada pemuda itu sendiri. Dan kita mendorong dari atas, karena kita tataran kota kita berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait atau kepada bagian tata pemerintahan untuk bagaimana caranya Karang Taruna di bawah itu bisa mendapatkan support dari kecamatan ataupun dari kelurahan masing-masing. Oke. Jadi akses apa sih bisa koordinasi dengan dinas-dinas terkait ya. Iya, gitu. betul. Oke. Bisa lebih optimal tuh, bisa berkembang pemuda-pemuda. Betul. Di inilah di tingkat kelurahan. Iya, gitu. betul. Nah, untuk cara bergabungnya ini ada prosesnya bagaimana? Sebetulnya Karang Taruna itu dia sel-sel pasif, yang mana di satu kelurahan itu usia 13 tahun sampai 45 tahun itu sudah otomatis anggota Karang Taruna. Tapi membedakannya hanya dua, ada yang anggota aktif dan anggota pasif gitu ya. Gitu. Nah, teman-teman bisa bergabung juga langsung di Karang Taruna unit RW masing-masing ataupun nanti di Karang Taruna kelurahan masing-masing sebetulnya. Yang mana nanti bisa ikut berkarya, bisa juga nanti di situ ikut bareng-bareng kegiatan sosial. Nah, itu dia sudah dianggap sebagai anggota aktif. Dan kedepannya juga kita akan membuat kartu anggota Karang Taruna sekota. Yang mana nanti kartu anggota itu kedepannya memiliki ciri bahwa kita warga Karang Taruna, dan kedepannya Karang Kota akan menjalin kerjasama dengan beberapa merchant. Jadi kalau misalkan kita belanja, contoh di Bebek Jontor misalkan ya, nah itu dia bisa dapat diskon gitu dengan membawa kartu KTA Karang Taruna. Dari program unggulan saya tahun ini, semoga sih bisa terrealisasi. Target kita sampai 5.000 anggota yang sudah terregistrasi sampai pertengahan tahun. Gitu. Semoga tercapai, bahkan lebih. Harus. Amin. Nah, untuk agenda rutin sendiri nih untuk Karang Taruna ya, itu apa saja? Sebetulnya agenda Karang Taruna itu ada agenda kota, ada agenda juga kelurahan. Kalau saat ini saya membahas kota. Mungkin ya, yang pertama kita akan melakukan LDKT setiap tahun, latihan dasar ke Karang Tarunaan, yang mana itu ada 3 tingkat, yaitu LDKT 1, 2, dan 3. Dan kita akan menggelar juga namanya Bulan Bakti Karang Taruna setiap hari ulang tahun Karang Taruna di bulan September. Nah, itu kegiatan agenda rutin. Tapi luar itu kita pun mempunyai tadi itu yang saya bilang unit teknis, yang itu yaitu badan otonom di bawah Karang Taruna Kota, yang mana ini kedepannya bisa membantu masyarakat. Di antaranya yang pertama tadi ada unit teknis kebencanaan Satuan Bakti Karang Taruna. Ada unit teknis mengenai perlindungan perempuan anak yang akan mengkampanyekan bagaimana perlindungan terhadap perempuan dan anak. Yang pertama kalau ada pelecehan, yang kedua kalau ada bullying gitu ya. Nah, ini ada namanya SAT PPA, Satuan Perlindungan Perempuan Anak Karang Taruna Kota Sukabumi. Ada juga Satuan Pengamanan Khusus yang kita bentuk juga sebagai teman-teman yang ingin berlatih dalam bidang keamanan, yang mana juga akan menjadi pengamanan kegiatan juga kita di lapangan. Ada juga Koperasi Karang Taruna Kota yang akan kita bentuk. Dan ada juga yang akan kita jalankan mungkin insya Allah di awal Maret adalah Ambulan Taruna Sigap. Jadi kita bisa mengcover untuk mengangkut jenazah ataupun membawa orang sakit ke rumah sakit ataupun klinik terdekat. Itu gratis dan insya Allah akan beroperasi 24 jam. Gitu. Jadi nanti kita punya call center yang mana kalau ada pengaduan dari masyarakat bisa ke call center Karang Taruna gitu di Kota Sukabumi di nomor 0856 59 61 6000. Ya, betul. Nanti semua pengaduan bisa ke situ. Insya Allah ya, kalau bisa kami tangani, kayak misalkan contoh warga ada pohon rubuh, kita punya juga alat untuk motong itu ada. Kan sebenarnya BPD gitu ada. Dan juga kita udah punya tim-tim yang terlatih juga, karena kita juga akan MOU dan BPBD dan kita juga sementara ini juga dilatih oleh BPBD gitu, seperti itu. Oke, siap. Jadi teman-teman yang mau gabung Karang Taruna, insya Allah akan menarik saat ini Karang Taruna. Karena banyak program dari kami gitu ya. Gitu untuk pengembangan generasi muda Kota Sukabumi. Karena sekarang sudah lebih aktif. Alhamdulillah. Nah, gitu. Jadi manfaatnya banyak untuk gabung bersama Karang Taruna. Insya Allah, ya. Nah, untuk membahas ke ini ya,
kepo sedikit. Bahas ke anggaran. Iya. Kalau anggaran ini termasuk berarti APBD atau bukan? Kita ada hibah juga dari pemerintah, tapi Jatuhnya hibah ya? jatuh hibah dari pemerintah, dan itu pun kita pergunakan juga untuk Karang Taruna kelurahan. Biasanya kita belikan untuk seragam mereka gitu kan, seperti itu. Dan itu jumlahnya tidak besar-besar juga sih. Itu hanya bisa mengcover mungkin 30-40% operasional kita setiap tahun. Selebihnya 70%-nya kita swadaya. Swadaya. Ya, seperti itu. Dan apa sih kalau misalkan ada kegiatan Ya. dan program juga itu Ya. lebih banyak swadaya. Ya, lebih banyak swadaya seperti halnya pembentukan Sabakarta, Sat PPA, dan juga ini ambulan. Kan sebetulnya itu perlu menggaji supir gitu ya, dan juga perlu operasional untuk bensin, itu semua kita swadaya gitu. Gitu. Nah, kalian lebih ini nih yang bertanya-tanya apa sih Karang Taruna? Maksudnya oke lah Karang Taruna masih udah banyak ya dari dulu, dari tahun 60-an. Iya, betul. Ada. Nah, lebih dekatnya ini di obrolan kita ini nih. Iya. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang akan kita obrolin nih di segmen 2 dan segmen 3. Nah, di segmen 3 khususnya kita akan buka pertanyaan, bukan buka pertanyaan, baca pertanyaan gitu. Nah, kalian kalau misalkan ada sesuatu yang penasaran nih tentang Karang Taruna, tinggal tulis aja di kolom komentar di live Facebook, YouTube, sama Instagram. Dan teman-teman yang apa nih, kita juga kebetulan udah siaran di TV berbayar. Oh, alhamdulillah. Di daerah kabupaten tentunya. Mudah-mudahan ntar sampai kota nih. Iya. Sampai kota ntar. Bangga, Insya Allah. ya, insya Allah. Iya, amin. Di channel 7. Iya. Nggak lupa ya, channel 7. Channel 7. Nah, untuk yang nonton live langsung di TV berbayar, kalian bisa langsung aja lah dibuka YouTube-nya atau Facebook-nya, tinggal di kolom komentar tuh ketik apa yang mau disampaikan. Nanti di segmen ketiga kita akan tanya langsung ke Bapak Raden gitu. Nah, kita sudahi dulu nih segmen kita kali ini. Ya, baik. Kita sudahi dulu saja. Nanti segmen 2 nih ada apa sih? Kita ngobrolin isu dan konflik yang terjadi tentang Karang Taruna. Sebenarnya bukan konflik sih, isu. Lebih ke oknum ya. Banyaknya oknum mengatasnamakan Karang Taruna. Nah, setelah pesan-pesan berikut ini. Ya.